Bab 2321. Doris melihatnya pergi, seluruh tubuhnya menggigil karena marah, air mata langsung membasahi matanya. 2 tahun lalu, ayah Doris menderita nefritis parah. Karena ia memiliki darah RH negatif, sulit untuk menemukan sumber ginjal yang cocok. Saat itu, Doris melakukan pencocokan sendiri namun gagal mencocokkannya. Nanti juga beruntung. Kerabat di keluarganya menemukan jodoh yang sukses di Asia Tenggara, dan pihak lain juga bersedia menyumbang dengan sejumlah uang. Belakangan, Doris menghabiskan 1 juta untuk menyelesaikan masalah ginjal untuk ayahnya. Dia berpikir bahwa setelah menemukan sumber ginjal, selama dia merawatnya dengan baik, dia dapat memperpanjang siklus hidup ayahnya setidaknya selama 20 hingga 30 tahun. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa hanya dalam 2 tahun, penolakan parah terjadi pada ginjal transplantasi ayahnya, dan fungsi ginjal menurun tajam. Dia baik-baik saja sebelum tahun baru, dan setelah tahun baru, mereka dirawat di rumah sakit karena gagal ginjal akut. Dokter tidak dapat menemukan penyebab gagal ginjal, dan jenis kegagalan ini sama sekali tidak dapat diubah. Satu-satunya cara adalah menemukan sumber ginjal baru dan melakukan transplantasi lain secepat mungkin. Dengan tergesa-gesa, Doris menaikkan harga menjadi 5 juta, tetapi meskipun uangnya tinggi, dia tetap tidak dapat menemukan sumber ginjal yang cocok dalam waktu singkat. Walter, teman sekelas Doris ketika dia belajar di luar negeri, mengetahui hal ini entah dari mana, dan kemudian dia sangat antusias untuk membantunya menghubungi sumber ginjal dari pasar gelap Amerika. Walter datang hari ini untuk memberitahu Doris bahwa sumber ginjalnya telah ditemukan, dan itu adalah donor, pria yang sangat muda dan kuat. Tapi sebelum Doris senang dengan kabar ini, Walter segera mengungkapkan dirinya dan membuat serangkaian tuntutan yang sangat berlebihan. Memikirkan hal ini, Doris sangat tertekan. Dia juga tahu bahwa hampir tidak mungkin menemukan sumber ginjal yang cocok dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia menghadiri pesta ulang tahun Warnia. Charlie mengambil pil permajaan pada saat itu dan dibeli oleh Tailai dengan harga setinggi 2 miliar. Dikatakan bahwa pil tidak hanya menyembuhkan semua penyakit tetapi juga mengubah pembusukan menjadi keajaiban hidup. Sangat disayangkan harga 2 miliar jelas bukan sesuatu yang bisa Doris dapatkan. Meskipun penghasilannya tidak rendah, dia selalu menjadi pekerja senior, dan semua kekayaan bersihnya kurang dari 100 juta. Bagaimana dia bisa berharap mampu membeli 2 miliar pil? Bab 2322. Pada saat ini, pintu bagian dalam dibuka dengan lembut. Wanita paruh baya itu keluar dan bertanya, "Doris, apakah Walter sudah pergi?" Wanita ini adalah ibu Doris, Lettina San. Doris buru-buru menyeka air matanya, berpaling untuk melihat wanita itu, mengangguk, dan berkata, "Ya, Bu, dia sudah pergi." Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, "Bu, bagaimana kabar ayah?" Lettina menghela nafas, masih seperti itu, dia belum bangun. Saat dia berkata, dia melihat Doris hanya menangis, jadi dia bergegas maju dan bertanya prihatin, "Doris, kenapa kamu menangis? Apa yang Walter katakan padamu? Bukankah dia mengatakan bahwa dia telah membantu ayahmu menemukan sumber ginjal? Apa berikutnya?" Doris menghela napas dan berkata dengan suara rendah, "Sumber ginjal telah ditemukan, tapi yang dia maksud adalah aku harus bekerja untuknya, dan pada saat yang sama menjadi kekasihnya." "Apa?" Lettina tiba-tiba membelalakan matanya dan berkata, bukankah orang ini teman lamamu? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu?" Doris berkata tanpa daya, "Saya tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini beberapa tahun setelah lulus." Lettina buru-buru berkata, "Bisakah kita memberinya lebih banyak uang? Jika sumber ginjal 2 juta, kami akan memberinya 4 juta, atau 6 juta, selama dia dapat membantu menemukan sumber ginjal dan memastikan bahwa ayah Anda bisa mendapatkannya tepat waktu. Bahkan jika kami menghancurkan periuk dan menjual besi, kami tetap bersedia." Doris menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Ayah Walter ini adalah taipan real estate yang relatif terkenal di Amerika Serikat. Kekuatan keluarganya sangat kuat, dan asetnya bernilai puluhan miliar dolar. Bagaimana dia bisa layak atas uang kita?" Lettina tiba-tiba menangis, dan berkata tanpa daya, "Apa yang harus kita lakukan? Darah RH negatif ayahmu, awalnya hanya 1 dari ratusan ribu darah panda, ingin mengikutinya. Sangat jarang orang dengan golongan darah yang sama.
Lebih sulit lagi untuk menemukan seseorang dengan golongan darah yang sama dengannya, dengan kecocokan organ yang berhasil, dan pihak lain bersedia menyumbang, itu syarat lain. Sambil berkata, dia menghela nafas dan menangis, kata dokter, kondisi ayahmu saat ini bisa bertahan sampai 3 bulan. Jika kita tidak dapat menemukan sumber dari ginjalnya, maka mereka tidak dapat menyelamatkannya. Doris mengangguk dengan ekspresi sedih, dan berkata, Bu, jangan menangis, beri aku waktu untuk menemukan sumbernya. Lettina tidak bisa menyembunyikan kecemasannya dan menangis, kata dokter, kondisi fisik ayahmu bisa menunggu hingga 20 hari. Jika sumber ginjal tidak dapat diatasi dalam 20 hari, meskipun Anda menemukan sumber ginjal, kondisi fisiknya tidak memungkinkan dia untuk menjalani operasi. Doris mengangguk dan berkata dengan serius, Bu, jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari solusi. Lettina mengangguk sedikit, seluruh tubuhnya menangis. Saat ini Doris berbisik, Bu, tinggallah di sini sebentar, dan aku akan keluar untuk menghirup udara segar. Oke, kamu bisa pergi. Doris keluar dari bangsal dan langsung pergi ke halaman di bawah bagian rawat inap rumah sakit. Hari sudah malam dan cuaca relatif dingin, dan hanya ada sedikit orang di halaman. Bab 2223. Dia mengeluarkan sebungkus rokok wanita dari sakunya, mengeluarkan satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan korek api, dan menekannya beberapa kali dengan cemas, lalu nyala api padam dan asapnya menyala. Terhadap api, wajahnya sangat jelek. Rokok dinyalakan, dan bibir Doris dengan ringan menggigit puntung rokok dan menyesapnya dengan keras. Lingkungannya sunyi, dan bahkan suara aneh tembakau menyala bisa terdengar dengan jelas. Doris jarang merokok dan tidak suka merokok, tetapi karena dia telah bekerja sangat keras, dia sering merasa terlalu lelah dan kesal. Saat ini, merokok dapat membuatnya lega. Asap keluar dari hidungnya yang halus, merasakan rangsangan nikotin di otaknya, Doris tanpa sadar meneteskan 2 baris air mata. Dalam benaknya, kata-kata ibunya berulang. Jangka waktu bagi ayah saya untuk mendapatkan transplantasi organ hanya 20 hari. Jika tidak ada sumber ginjal yang cocok ditemukan dalam 20 hari ini, fungsi fisik ayah akan memasuki akhir penurunan. Dalam hal ini, tubuhnya akan menjadi sangat lemah bahkan tidak dapat mendukung obat anestesi bedah, apalagi menjalani operasi transplantasi organ besar. Situasi ini mirip dengan beberapa pasien lanjut usia dengan kanker stadium akhir. Singkatnya, tubuh sangat lemah dan kondisinya sangat serius. Pembedahan? Tubuh tidak bisa menahannya. Kemoterapi? Tubuh juga tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, tidak ada alternatif selain perawatan paliatif. Terus terang, itu berarti menyerah pada pengobatan dan menggunakan obat penghilang rasa sakit sebagai gantinya untuk membantu pasien menghilangkan rasa sakit mereka di tahap terakhir kehidupan. Ayah Doris baru berusia 50-an. Bagi Doris, dia tidak bisa menerima kematian ayahnya di usia yang begitu muda. Namun, peluang untuk menyelamatkan ayahnya saat ini sangat tipis sehingga membuat banyak orang putus asa. Rokoknya habis, dia tanpa sadar menyalakan rokok lainnya, dan dalam pikirannya, dia mengingat kata-kata Walter lagi. Pada saat yang sama, pertanyaan pilihan ganda muncul tanpa sadar di dalam hatinya. Ada 2 opsi untuk pertanyaan pilihan ganda ini. Opsi A, berjanji pada Walter, ubah kesempatan ayahnya untuk bertahan hidup. Opsi B, tolak Walter dan lihat ayah meninggal. Bab 2324. Hati Doris sangat menyakitkan karena ini adalah pertanyaan pilihan ganda terkejam yang dia hadapi dalam hidupnya selama lebih dari 20 tahun. Pada saat yang sama, Walter sedang duduk di sebuah Rolls-Royce, baru saja berkendara dari rumah sakit rakyat. Nama lengkap Walter adalah Walter Horowitz, seorang Amerika, dan keluarganya juga seorang pengembang real estate terkenal di Amerika Serikat. Dia adalah teman sekelas Doris di tahun-tahun awal dan selalu memiliki kesan yang baik tentang Doris. Tetapi karena Walter masih di bawah hidung keluarganya saat itu, dia tidak berani mengejar wanita Asia dengan megah. Namun, Walter saat ini dan siswa Walter memiliki sikap yang berbeda. Dia sekarang memiliki sumber daya dan inisiatif yang cukup dalam keluarga, dan sekarang dia telah membuat bisnisnya di Cina dan sudah mulai memasuki bidang real estate Cina, sehingga dia segera mulai melepaskan diri dari cengkeraman keluarga. Hal pertama untuk melepaskan dirinya adalah merebut kembali Doris, seorang teman sekelas lama.
Ini bukan hanya karena dia selalu memikirkan Doris. Lebih penting lagi, Doris telah memberikan kontribusi besar bagi Evergrande Group dalam beberapa tahun terakhir, dan kemampuannya telah sangat diakui oleh seluruh bidang real estate. Dia tidak hanya mampu tetapi juga sangat akrab dengan industri real estate Cina. Untuk wirausahawan Amerika baru seperti Walter, jika dia dapat digunakan, itu tidak hanya akan sangat membantu tetapi juga akan menghemat banyak jalan memutar. Selain itu, Doris juga memiliki nilai yang tinggi, yakni mengetahui semua informasi rahasia Evergrande Group. Industri real estate tampaknya membangun dan menjual gedung. Itu tidak mengembangkan teknologi berteknologi tinggi atau menghasilkan peralatan canggih. Tampaknya tidak terlalu banyak konten teknis atau terlalu banyak informasi rahasia. Namun nyatanya, industri real estate memiliki informasi yang lebih rahasia daripada kebanyakan industri. Karena sangat dekat dengan departemen terkait, perusahaan real estate besar seringkali menguasai arah perencanaan dan pembangunan kota sampai batas tertentu. Misalnya, sebidang tanah tertentu mungkin direncanakan untuk pembangunan di masa depan, dan daerah tertentu mungkin mencakup angkutan kereta api di masa depan. Ini semua adalah informasi rahasia senilai 10,000 karat emas. Selain itu, setiap bidang tanah dan setiap proyek harus ditender. Dasar tender ini adalah rahasia inti mutlak. Sekali bocor akan membawa kerugian besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, angan-angan Walter adalah dapat memasukkan Doris ke dalam tasnya dan kemudian mencerna informasi rahasia Evergrande Group yang dimilikinya. Kemudian, Evergrande Group akan dibobol dengan cara yang ditargetkan dan selangkah demi selangkah, dan akhirnya, merebut seluruh pasar Rose Hill. Pada saat ini, Walter melihat foto Doris di telepon dengan pandangan main-main, dan mengatakan sesuatu di mulutnya, "Doris, kali ini, aku harus menaklukkanmu sepenuhnya dan sepenuhnya." Bab 2325. Keesokan harinya, Charlie keluar dan membeli beberapa kotak perhiasan cendana merah, yang digunakan untuk menyimpan pil untuk diberikan kepada semua orang di malam hari. Bagaimanapun, ini adalah obat yang menyelamatkan jiwa di mata semua orang, dan harus dipadukan dengan kemasan yang layak. Dalam perjalanan pulang setelah membeli kotak perhiasan, Charlie menerima telepon dari Ishak. Begitu telepon terhubung, Ishak sangat bersemangat dan berkata, "Guru, kasus penggalangan dana ilegal oleh pemilik rumah tua dijatuhi hukuman pagi ini." "Oh." Charlie buru-buru bertanya, "Jadi?" Ishak buru-buru berkata, "Orang itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan semua asetnya disita untuk membayar tunggakan terdakwa. Jadi sekarang semua aset atas namanya akan memasuki proses lelang yudisial, termasuk kepedulian Anda terhadap Old House." "Baik sekali." Charlie segera bertanya, "Ishak, bantu aku mencantumkan namaku, aku ingin berpartisipasi." Ishak berkata, "Tuan, yakinlah, saya sudah mendaftar sebagai sopir saya. Lagi pula, kamu dan orang tuamu dulu tinggal di rumah itu. Jika nama Anda muncul lagi di daftar penawar, saya khawatir ada orang yang bisa mengetahui identitas Anda, jadi bisa mengajukan klaim. Tolong jangan terburu-buru." Charlie berkata dengan emosi, "Saya tidak memikirkan hal ini." Kemudian ambil nama pengemudi Anda untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Bagaimanapun, Anda harus mengambil foto rumah. Ishak tersenyum dan berkata, "Tuan, jangan khawatir, rumah tua itu telah lama terdaftar sebagai bangunan terlindung yang dilarang untuk dibongkar. Hampir tidak ada nilai peredarannya, jadi harga awalnya hanya 880,000. Saya tidak berpikir ada orang yang akan mengikuti Anda. Kalaupun mereka perampok, harganya mencapai 2 atau 3 juta, diperkirakan bisa dimenangkan terus." "Baik." Charlie santai dan bertanya padanya, "Kapan pelelangan akan dimulai?" Ishak menjawab, "Untuk sementara disetel pada jam 10 pagi hari Senin depan." Charlie bertanya lagi, "Haruskah saya pergi ke pengadilan untuk berpartisipasi dalam pelelangan atau online?" Ishak menjelaskan, sekarang lelang yudisial pada dasarnya dilakukan secara online, terbuka dan transparan. Saya sudah mendaftar dan membayar deposit penawaran. Saya akan mulai menawar di situs web lelang yudisial pada pukul 10 Senin pagi berikutnya." "Baik." Charlie sedikit tersenyum dan memuji, "Ishak, hal ini dilakukan dengan sangat baik, ini kerja keras." Ishak buru-buru berkata, "Tuan, kamu terlalu sopan. Hal-hal kecil ini semuanya mudah." Charlie berkata dengan emosi, "Bagimu, ini upaya yang sederhana,
tapi bagiku, itu terlalu berarti. Setelah berbicara, Charlie tidak bisa membantu tetapi merasa melankolis. Meski orang tuanya telah meninggal selama hampir 2 dekade, Charlie tetap merasakan sakit hati setiap kali memikirkannya. Pada saat yang sama, rumah keluarga Du. Leona, yang selama ini memikirkan rumah tua Changing, juga mengetahui dari pengurus rumah tangga tua bahwa rumah itu akan segera dilelang. Dia dengan bersemangat berkata kepada pengurus rumah tangga tua di tempat, "Paman Wang, tolong bantu saya untuk mendaftar, saya ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini." Kepala pelayan tua itu mengangguk dan berkata, "Oke, Nona kedua, saya akan mengatur agar seseorang mendaftar untuk Anda." Leona berkata, "Kalau begitu bekerja keras, saya akan mencari apakah seseorang dapat membantu saya memecahkan masalah ini. Aku akan kembali ke kamarku dan menelepon." Kepala pelayan tua itu berkata, "Oke, Nona kedua." Leona berjalan kembali ke kamarnya dengan cepat, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon ZNN. Dia tahu bahwa ZNN telah pergi ke Australia, tetapi dia tidak menghubungi ZNN selama 2 hari ini. ZNN juga sangat tertekan karena suasana hatinya, dan karena merasa bosan, dia tidak berinisiatif untuk menghubungi Leona dan anak-anak. Saat ini, ZNN sedang duduk di depan pintu villa, di tepi tebing di samping laut, menatap laut di bawah dengan linglung.